Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang sistem dan klasifikasinya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Alia Zahwa dengan NIM 2306070 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Nah, di video kali ini tepatnya kita bakal bahas tentang pengertian sistem, interkoneksi sistem, juga klasifikasi sistem berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah proses yang mentransformasikan sinyal input menjadi sinyal output, yang dapat direpresentasikan dalam bentuk model matematis atau diagram blok. Nah, selanjutnya interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem ini terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu ada seri. Dikatakan seri ketika output dari satu sistem ini menjadi input untuk sistem berikutnya. Selanjutnya itu ada paralel. Nah, dikatakan paralel ketika input yang sama dimasukkan ke beberapa subsistem, kemudian outputnya dijumlahkan. Yang ketiga yaitu ada umpan balik, di mana output sebagian diumpankan kembali ke input melalui subsistem. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi sistem berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada linear dan non-linear. Dapat dikatakan linear ketika telah memenuhi prinsip superposisi, yaitu ada proporsionalitas dan juga penjumlahan. Nah, dikatakan non-linear itu tadi yang tidak memenuhi prinsip superposisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada time invariant dan time varying. Dikatakan time invariant ketika pergeseran waktu pada input itu menghasilkan pergeseran waktu yang sama juga pada outputnya. Nah, dikatakan time varying itu kebalikannya, di mana tidak memenuhi sifat-sifat tersebut. Yang ketiga yaitu ada kausal dan non-kausal. Dapat dikatakan kausal ketika outputnya hanya bergantung pada input saat ini atau masa lalu saja. Nah, dikatakan kausal itu ketika outputnya bergantung pada input masa depan juga. Selanjutnya yaitu ada dengan memori dan tanpa memori. Dapat dikatakan dengan memori karena outputnya bergantung pada input saat ini dan juga input masa lalu. Nah, kebalikannya dapat dikatakan tanpa memori ketika outputnya hanya bergantung pada input saat ini saja. Selanjutnya ada stabil dan tidak stabil. Dapat dikatakan stabil karena input terbatas menghasilkan outputnya yang juga terbatas. Sebaliknya dikatakan tidak stabil ketika input terbatas ini menghasilkan output yang tak terhingga atau dikatakan divergent. Nah, mungkin segitu aja teman-teman penjelasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.